Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama keutamaannya antara membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tilawah Al-Quran beserta arti, atau menghafal Al-Quran? Dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW untuk jeda qiyamul lail atau tarawih, apa Ustaz? Ya, ajarkan istighfar yang sedikit atau banyak keutamaannya. Jazakallahu khair. Allah jazakum khair insyaallah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, mana yang paling utama, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tilawah Al-Quran, atau menghafalkannya? Baik, tiga-tiganya adalah bagian interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi ada 3 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, sekedar membaca saja. Saya ulang, sekedar membaca saja. Jika Anda lakukan sekedar membaca ini, maka ini pun bagian pertama yang paling ringan antara interaksi kita dengan Al-Quran. Setiap bacaan yang kita bacakan, ya, poinnya 10 kebaikan setiap hurufnya. Dalilnya hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, seperti tadi malam saya sampaikan. Ya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang bisa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Ya, walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi ini tahapan yang ringan, bagian langkah yang pertama. Baik, jika ini sudah dilakukan, lancar bacaan kita, tidak sekedar baca ya, karena ilmunya nanti ada yang disebut dengan tajwid. Karena perintah Qur'annya bukan sekedar baca, tapi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan keadaan yang tartil, sesuai dengan hukumnya, panjang pendeknya, makhrajnya, dan sebagainya. Di ini yang melahirkan pahala. Jika Anda berusaha belajar makhrajnya supaya benar dibacakannya, maka setiap tahapan pelajaran Anda akan melahirkan pahala 2 kali lipat dari bacaan orang lancar. Hadisnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan siapa yang mulai belajar membacakannya walaupun terbata-bata dan berat baginya mengucapkan hurufnya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala orang lancar. Pahala pertama untuk bacaan Qur'annya, pahala kedua kesungguhannya untuk mau belajar. Itu poinnya. Ya, jadi ini tahapan yang pertama. Masya Allah, baca saja belum bisa memahaminya sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau Anda sudah lancar, sudah baik kemudian bacaannya, maka tahapan kedua yang diharapkan, apa itu? Yaitu mulai kita untuk memahaminya. Awas, ini tahap yang kedua, mulai memahaminya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan tidak sekedar jadi bacaan, tapi jadi petunjuk untuk mengamalkan isinya. Bagaimana kita bisa mengamalkan isinya kalau tidak paham maksudnya? Karena itu ketika kita sudah paham bacaannya, maksudnya sudah bisa membaca dengan baik, maka kita mulai memahami isinya, supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Antum kalau mau baca koran, cuman baca aja atau ingin tahu isinya? Ingin tahu isinya gitu kan? Tapi bagaimana bisa tahu isinya kalau nggak bisa bacanya? Ya kan? Koran bahasa Inggris, kan kita belajar bahasa Inggris dulu. Setelah mengerti cara bacanya, belajar bahasa Inggrisnya, baru kita baca isinya. Setelah itu kita pahami isinya untuk tahu isinya. Itu masih urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Jadi ketika Quran diturunkan, poin utamanya bukan supaya kita banyak membaca, hanya secara teknis baca saja, bukan. Tapi poinnya adalah supaya jadi petunjuk dengan bacaan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan, Quran diturunkan. Untuk apa? Bukan sekedar dibaca, tapi hudan linnas, supaya isinya bisa jadi petunjuk bagi kehidupan manusia dan bisa diamalkan. Karena itulah kemudian bacaan kita untuk memahami isi Al-Quran beserta tafsirnya, misalnya, itu yang disebut dengan tilawah namanya. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Saya ulang, baca, pahami, amalkan. Orang-orang yang bisa bertilawah Al-Quran, maka pahalanya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama baca saja hanya mendapatkan pahala, ya, satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau yang tilawah dia plus. Ya, jadi mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan plus. Plusnya apa? Hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah orang-orang berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah, yatluna fihi kitab Allah. Kemudian dia membaca, bacaan di sini menggunakan kata tilawah. Membaca Al-Quran dengan tilawah. Bagaimana bacaan tilawah itu?
wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka pelajari isinya di antara mereka. Lihat tafsirnya, lihat maknanya, bagaimana qaul ulama tentang yang ini, apa pendapat ulama tentang ayat yang ini, dikaji oleh mereka, kemudian diamalkan. Saat mereka belajar itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Saat mereka sedang belajar, diturunkan oleh Allah sakinah, ketentraman dalam jiwa mereka. Kalau tidak percaya silakan ya. Antum baca, misal, idza zulzilatil ardu zilzalah. Sekedar baca saja. Dengan yang kedua, pahami isinya. Pahami, dalami, pelajari tafsirnya. Itu ketika antum baca, sekedar baca, dengan memahami isinya, akan ada hal lain ke dalam diri kita. Ya, perasaannya akan berbeda. Begitu antum baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bacaan biasa. Lalu antum lihat tafsirnya, lihat maknanya. Ketika bumi sudah digoncang sedahsyat-dahsyatnya, habis semua yang ada di muka bumi ini. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Pada saat itulah semua yang ada di bumi dikeluarkan oleh Allah, hancur keseluruhannya. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia mulai berkata, apa yang terjadi ini? Bagaimana dengan hidup saya? Akan ada apa kemudian? Antum dalami tafsirnya, itu suasana ke hatinya akan lain. Sentuhannya akan beda. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Yang kedua, rahmat Allah diturunkan pada orang-orang ini. Jadi kalau antum cuma baca, pahala yang turun. Tapi kalau antum kaji lebih dalam, rahmat Allah diturunkan. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat ikut turun kemudian menaungi itu semua. Jadi kalau anda di rumah cuma 4 orang, 5 orang, anda belum tahu bagaimana berapa banyak malaikat yang turun ke rumah anda. Ya, untuk melihat anda, mengamati anda, mengaminkan doanya, beristighfar kepada Allah anda, kemudian dimohonkan ampunan oleh malaikat kepada Allah. Itu ada hadisnya. Bahkan di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dikhususkan langkahnya saja sudah dihitung dengan kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya, setiap langkahnya dihitung sebagai langkah untuk memudahkan ke surga. Lalu ketika dia berjalan dinaungi oleh malaikat, diberikan ridhanya. Ya, dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dipuji-puji orang ini oleh Allah sampai selesai dia aktivitas tilawahnya, dipuji di sekitaran makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan 4 kemuliaan yang tidak didapatkan dalam qiraah. Itu belum diamalkan. Kalau diamalkan dapat pahala lagi. Kalau diamalkan dapat pahala lagi. Ya, jadi kalau antum misalnya, mohon maaf ya, antum sholat nih, cuman sekedar sholat. Padahal tiap hari antum baca ayat-ayat Quran tentang bagaimana cara sholat yang baik misalnya. Ya, misal antum bacakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Baik, tunaikan salat dengan benar, keluarkan zakat. Lalu antum baca lagi misalnya Quran surah ke-17 ayat 78 sampai 81. Dari mulai salat fardu, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Antum baca ayat ini sekedar dibaca. Yang kedua, dia tilawahi. Oh, yang dimaksud dulu syamsi ila ghasaqil lail itu zuhur sampai dengan isya. Quran al-fajri itu subuh. Yang dimaksud Quran al-fajri bukan cuma salatnya, tapi bacaannya, doanya, istighfarnya. Itu ketika antum pelajari, diberikan 4 kemuliaan tadi. Ketika antum amalkan, bertambah lagi pahalanya. Bertambah lagi. Berapa banyak pahalanya? Ya, ini yang paling menarik. Ukuran pahalanya paling minimal, Masya Allah, itu senilai dengan 1000 bulan kebaikan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi kurang lebih 80 tahun. 80 tahun. Jadi kalau antum sholat, paham caranya, paham kemudian menunaikannya, mengerti bacaannya dari hasil tilawah tadi, begitu antum takbir Allahu Akbar, kalau yang cuma sholat biasa dapat 10 kebaikan, kalau yang paham dengan isinya 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Wa faddul alim, ya, dan keutamaan seorang yang berilmu alal abid dibandingkan orang ibadah biasa tanpa tahu ilmunya, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh benda langit yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta. Saya mau tanya pada antum, berapa jumlah benda langit yang ada di alam semesta? Taib, jutaan, miliaran. Makanya tadi kami katakan 1000 bulan itu gambaran paling minimal. Paling minimal. Ya, padahal benda langit asteroid banyak, bukan cuma 1000. Ya, ada mungkin 1 juta, 1 miliar, ratusan miliar dan sebagainya. Di keutamaannya bagaikan rembulan mengalahkan seluruh benda yang ada di langit. Itu gambarannya. Maka para ulama menyederhanakan kurang lebih kalau ingin kita gambarkan 1000 bulan kebaikan lah. Jelas ya? Tayyib. Lebih mulia lagi kalau antum sudah paham isinya.
kemudian membaca dengan baik, maka mulailah hafalkan Qur'annya, yang dengan hafalan itu bisa kemudian antum bawa kemanapun Qur'annya untuk membimbing kita dalam kehidupan, supaya nggak capek lagi. Misal antum mau jalan, kalau bawa mushaf kan agak capek itu, buka mushafnya, bagaimana cara berjalan yang baik, mata saya mesti gimana, kaki saya mesti gimana. Tapi kalau antum mulai hafalkan, maka ayat itu akan membimbing antum dalam setiap aktivitas antum. Begitu mau jalan, kaki mulai melangkah, bagaimana cara jalan yang baik. Antum ingat, Quran surah 31 ayat ke-18, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dalam keadaan yang angkuh, maka antum berjalan dengan baik. Bagaimana cara yang tidak angkuh itu? Ditafsir di Quran surah ke-25 di ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Masya Allah, hamba Allah yang penyayang itu jalannya tidak berlebihan, tawadhu dia, tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat, santai. Bagaimana kalau ada yang ganggu di jalan? Apa nih adabnya? Kalau antum belum hafal, lihat lagi. Kalau sudah hafal, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diolok-olok orang, tidak perlu membalas dengan cara yang lebih buruk lagi, cukup doakan dengan kebaikan. Ketika jalan, mata lewat, bagaimana cara pandangnya? Antum yang hafal, mudah. Quran surah 24 ayat 30, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria beriman, jaga pandangannya, yang enggak bagus jangan dilihat. Maka ayat ini akan membimbing Anda untuk melihat yang baik-baik, palingkan. Ketika akan bicara, ada orang ngajak bicara, ya bagaimana cara bicara yang baik? Maka antum hafal ayatnya, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Maka Anda akan berusaha menghindari segala jenis dusta. La yashar qaum min qaum, jangan sampai saling mencela satu orang dengan yang lainnya, kaum komunitas dengan komunitas yang lainnya. Orang yang hafal ayatnya tidak akan menggunakan lisannya untuk mencela orang lain, tidak akan menuliskan kalimat-kalimat yang buruk untuk orang lain. Nah, ini yang membimbing kita untuk lebih baik. Makanya kemuliaan penghafal Quran itu 4 kali lebih baik dari pembacanya, 4 kali lebih baik. Makanya disebutkan 4 kali di Quran lebih banyak daripada hanya sekedar membaca saja. Quran surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali disebutkannya. Jadi kalau Anda tanya, mana yang paling bagus di antara membaca kemudian bertilawah dengan menghafal, yang paling bagus adalah menghafalkan sambil menilawahinya. Di menghafal sambil menilawahinya. Itu manhaj yang digunakan oleh para sahabat ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau baca Quran enggak banyak-banyak. Ya, paling banyak 5 ayat, kan? Setelah dibaca 5 ayat, dipahami isinya, dihafalkan ayatnya, baru dipraktikkan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu orang jenius, tapi kalau baca Quran enggak banyak-banyak. Ya, enggak banyak-banyak, 20 tahun beliau mengkaji Al-Quran itu. Sampai kemudian mengamalkan dan seterusnya. Itu Masya Allah. Ya, dibaca, kemudian hafal, kemudian diamalkan, setelah itu lanjutkan kembali dan seterusnya. Jadi itu yang paling mulia. Ya, kecuali kalau tujuan Anda menggunakan hafalan Quran itu untuk menjadi imam dalam sholat, maka silahkan misalnya perbanyak Qurannya yang paling memudahkan untuk dibaca. Juz amma dulu. Ya, misal 1 juz selesai, juz amma, juz yang umum, ya Anda gunakan dalam sholat. Setelah itu Anda mulai mengkajinya, hafalkan lagi, mengamalkannya, dan itu lebih mulia insyaallah. Ya, Allah taala a'lam bis-shawab. Ya, zikir yang diajarkan Rasulullah SAW dalam jeda qiyamul lail, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kemudian yang istighfar yang paling besar yang diajarkan Rasulullah SAW, yang keutamaan banyak, yaitu sayyidul istighfar. Saya pernah ajarkan ini, sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Kemudian seterusnya, Allahumma inni abu ilaika tayyib bi ni'matika tayyib. Kemudian wa abuku bika wa abuku wa abu'u bi dzambi faghfir li. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu kan? Tayyib. Itu sayyidul istighfar. Jadi kita bisa maksimalkan baik pagi ataupun petang. Kalau sekiranya belum dihafalkan, cukup dengan bacaan-bacaan yang ringan. Ya, di hadis Muslim hadis 591. Anda bisa ambil yang paling ringan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa tambahkan lagi untuk berlatih lagi, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah Anda terbiasa itu, mulai menghafalkan yang sayyidul istighfar, itu yang paling tinggi nilainya.